Kita mulai seri kita yang ke-26, seri Yosua kita. Kata kuncinya apa? Kepemilikan. Kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita sudah sampai Yosua pasal 13. Kalau Yosua pasal 13 ini bagian yang kedua. Jadi Yosua itu dibagi dua bagian ya. Bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal 12. Dan sekarang ini kita sudah sampai paruh yang kedua. Ya, kalau Alkitab itu persis di tengah-tengah seperti itu. Jadi dari penaklukan sekarang sudah tiba pada menduduki tanah Kanaan dan mulai membagi Kanaan itu. Nah, bagian ini sekarang kita belajar di Yordan di bagian timur. Nah, kalau ditanya, kalau pasal 13 ini kita belajar apa sih? Kita fokus suku-suku yang di Transyordan, di sebelah timur. Jadi sungai ini ada sungai Yordan, ini pembatas antara wilayah barat dan wilayah timur. Jadi kita fokus kepada wilayah timur seperti ini. Kalau Yosua secara keseluruhan pasal 13. Ya, suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye seperti itu. Nah, jadi bagian yang kedua pasal 13 sampai pasal 24 sudah ganti ya. Pembagian Kanaan pasal 13 sampai pasal 21. Nah, bagian A hari ini kita belajar Yordan bagian timur. Tapi lucu, ayat 1 sampai 7 bukan bagian timur, bagian barat yang disebutkan seperti itu. Nanti saya jelaskan. Jadi kalau melihat dari pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sekarang Yosua dan orang Israel sudah berhasil menghilangkan ancaman militer yang paling besar-besar dan kecil-kecil yang kelihatan nyata di jalur utama mereka. Mereka berhasil merebut tanah Kanaan. Sekarang tiba saatnya bagi mereka nggak ada perang lagi. Hidup normal, masuk tanah Kanaan, tinggal di negeri Kanaan seperti itu. Yosua sekarang menjadi jenderal tua ya. Kenapa jenderal tua? Saya katakan seperti ini. Jadi waktu keluar dari Mesir, Yosua ada. Jadi apa? Jadi pembantunya Musa, abdinya Musa, asistennya Musa. 40 tahun jadi asisten. Musa mati, Yosua menggantikan jadi pemimpin. Yosua memimpin dalam perang, selama perang ini. Dan sekarang perang sudah selesai. Sang jenderal sudah tua dan pas waktunya untuk berubah. Sekarang dia memimpin sebagai administrator, ya. Nah, administrator bagi tanah Kanaan yang sudah ditaklukkan oleh peperangan berdarah ya. Ada banyak korban dan harus diserahkan kepada 12 suku. Siapa yang bagi? Siapa yang ngawasin? Siapa yang mengatur? Yosua sekali lagi. Ya, Yosua harus mengawasi ya transisi penting ini ya. Mereka sudah lagi tidak model-model perang lagi. Tugas ini menjadi layanan yang tidak terlalu melelahkan. Ya, kita ingat ya, mimpin perang. Pagi-pagi subuh, semalam-malaman mesti jalan, perang berhari-hari. Lalu pindah ke tempat, berjalan 5 hari sampai di tempat, lalu perang seperti itu. Itu melelahkan sekali. Tapi sekarang Yosua sudah tua, jenderal tua ini cocok. Ya, sekarang jadi pejabat yang mengatur dan melihat itu semuanya ya. Nah, bagi kita, kalau kita sekarang kita kan sekarang pembaca. Kita kan lagi baca dan pelajari Yosua dari pasal 13. Bagian kedua ini bosenin. Kenapa? Karena ada hal kota ini berbagi ini, bagi ini. Waduh, ini perbatasan ini wilayahnya kota ini. Apalagi kalau saudara nggak ngerti apa-apa ya. Yopo iki, mungkin kita bikin ya. Memang jujur membosankan seperti itu. Bayangkan ya, sebagian besar pasal 13 sampai 21, Yosua itu pasal 24 selesai. Pasal 24 itu Yosua pamit. Tapi pasal 13 sampai 31 itu panjang yang kita akan pelajari. Ini perincian semuanya.
Seperti akte perumahan, akte real estate itu, seperti itu. Tapi ini justru yang itu kenyataannya dinyatakan yang ya kelihatan memang ceritanya seperti itu di pasal 13 sampai pasal 21 ini ya. Jadi ini seperti penjelasan hukum, seperti akte sertifikat rumah, perumahan, wilayah yang dimiliki. Nah ini disusun mirip dengan cara zaman Yosua. Ya, itu menjelaskan wilayah yang akan dialokasikan untuk 12 suku. Kalau kita membosankan, tapi ini seperti sertifikat kepemilikan. Itu dokumen kenapa yang mengesahkan Yosua. Jadi mesti paham ini ya. Yang mengesahkan Yosua jadi tidak bisa dianggap tidak penting atau berlebihan. Tapi bagi kita memang membosankan. Ingat ya, pelan-pelan saya mau tanya. Ini momen klimaks bagi keluarga muda. Ingat ya, yang tua-tua sudah mati bergelimangan, berhamparan mayatnya di padang gurun. 40 tahun. Sekarang keluarga muda Israel perang dan memiliki tempat itu. Jadi mereka sudah mulai transisi. Kenapa? Nenek moyang mereka diperbudak 40 tahun di Mesir. Orang tua mereka, kakek mereka mengembara 40 tahun di padang gurun. Mungkin mereka masih kecil, di bawah 4 tahun di situ. Dan mereka sudah berperang bertahun-tahun, mungkin 5 tahun. Tiada henti berperang di Kanaan seperti itu. Nah, sekarang ini mereka dapat sertifikat. Jadi apa yang dikatakan di pasal 13 sampai pasal 21 itu, ini seperti pengesahan. Siapa dapat siapa, suku apa dapat apa, kota mana yang dimiliki. Nah itu seperti itu ya, tanahnya apa, ladangnya mana, rumahnya apa, seperti itu. Ini penting sekali. Jadi telah tiba saatnya bagi orang Israel bisa menetap, membangun rumah, mengelola tanah, membangun keluarga, hidup damai di tanah milik mereka sendiri. Tidak usah mengembara lagi seperti orang tua mereka. Jadi bagi kita yang membosankan ini, tapi bagi Israel 13 sampai 21 itu membahagiakan karena mereka sebagai pemilik sah, Tuhan yang kasih, Yosua pejabat administrator yang mengesahkan, dan catatan ini yang membuat suku tidak bisa pindah ke tempat yang lain. Rumah mereka nggak bisa dimiliki orang lain. Wah itu sesuatu yang luar biasa. Mesti dipahami ya pola pikirnya seperti itu. Ayo kita baca. Itu masih pendahuluan ya. Baca 2, 3. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ini 1A dulu. Nah sekarang Tuhan kasih perintah ya, perintah ilahi untuk membagi tanah itu. Tuhan kasih perintah Yosua untuk bagi tanah. Ya ingat ya, sudah tua, ayat yang kita baca. Saya coba memikirkan ya, anggap saja, bukan anggap ya, Alkitab bilang Yosua mati umur 110. Wow, saya membayangkan dia ikut Musa, dia lahir di Mesir, dia mengembara, dia mimpin perang. Kalau di akhir pasal 24 dia mau mati 110. Kemungkinan terbesar mungkin 100 sekarang ini, umur 100 ya. Bisa dibayangkan ya, usia 100 seperti apa. Amanat Allah kepada Yosua di bawah kepemimpinan tidak hanya mencakup penaklukan, tapi harus pembagian juga. Ingat, ini ayatnya. Ini kan Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Sebelum memimpin, Yosua sudah dikasih tahu, ini tugasnya. Ayo kita baca. 2, 3, versi MALT ya. 2, 3. Kuatkanlah dan mantaplah, karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang aku telah bersumpah kepada para leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan berkata ini saatnya engkau mewarisi negeri itu. Jadi tugas administratornya itu peralihan tugas baru dari Yosua. Ya mungkin tinggal 10 tahun lagi seperti itu. Ayo kita baca ayat 1b, 2, 3. Engkau telah tua dan lanjut umurmu, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal,
segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misremot Maim. Seluruh orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oke, ayat 7. Oleh sebab itu bagikanlah negeri itu ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Selesai. Ini ayat terakhir yang kita baca. Tapi ini panjang, 72 slide saudara. Jadi kalau mau tanya kira-kira gambaran yang diceritakan itu seperti apa? Memahami pasal 13 pertanyaan seperti ini. Pelan-pelan ya saya tunjukkan. Jadi pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang kita baca tadi itu wilayah Kanaan sebelah barat, sebelah sana. Singkat, pendek, ini yang hari ini kita pelajarin. Minggu depan ayat 8 sampai ayat 33 wilayah sebelah timur, panjang penjelasannya. Itu yang akan kita pelajari. Tapi kalau ditanya pasal 13 ini apa? Pembagian wilayah, mewarisi negeri Kanaan, tapi yang fokusnya di sebelah timur. Kenapa ayat 1 sampai ke 7 diberitakan? Karena itu mencatat wilayah-wilayah yang belum didudukin. Nah, kalau digambarkan ya perintah ilahi untuk membagi tanah Kanaan yang tersisa belum diambil, digambarkan. Cerita tadi itu yang ayat 1 sampai 7 ceritanya dari selatan ke utara. Jadi dimulai dari selatan ke utara, digambarkan seperti itu. Lihat ya, dari selatan yang belum ditaklukkan itu wilayah orang Filistin. Wilayah utara yang belum ditaklukkan adalah wilayah orang Fenisia. Kalau kita perjanjian baru namanya orang Fenisia ya. Tapi kalau dalam perjanjian lama disebut orang Kanaan seperti itu. Merujuk pesisir Siro-Fenisia Palestina dan Libanon. Nah, Sidon, Tirus itu khotbah hari Minggu. Saya besok Minggu khotbah seperti itu ya. Di tempat ini seperti ini. Oke, jadi yang bagian barat ini dibagikan kepada 9,5. Karena 2,5 sudah dapat tanah itu. Allah sudah berjanji akan mengusir segala musuh mereka. Ingat ya, saya balik lagi. Yosua mau menghancurkan benteng-benteng utama. Tengah sudah, selatan sudah, utara sudah. Tapi kalau kita bilang detail-detail bahasa Jawanya percil-percil ke titik-titik, tempat-tempat kecil-kecil, kota-kota kecil masih ditaklukkan sendiri. Tiap suku bertanggung jawab merebut tanah itu sendiri. Makanya disebutkan tadi mana yang belum direbut? Dari milik orang Filistin sampai di utara. Dijelaskan tadi satu persatu. Nah, setiap suku masih dibagi. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab mengalahkan tempat ini seperti ini. Nah, masalahnya banyak dari 12 suku Israel ini tidak sepenuhnya melakukan tugas tanggung jawab penaklukan dan pemusnahan bangsa-bangsa yang tersisa yang ada di situ. Kalau baca kitab Yosua kan, habis Yosua kitab Hakim. Gini ya, tangkap ya. Yosua itu kemenangan. Mereka jadi penguasa, mereka jadi pemilik. Nah, mereka itu nakal. Nakalnya kenapa? Orang Israel. Bangsa di sekitar mereka sudah lemah, menyerah. Harusnya dimusnahkan kata Tuhan. Tapi karena tidak mau dimusnahkan, kenapa? Dijadikan budak. Ya, dipaksa jadi budak, ngerjakan semuanya.
Tapi di masa hakim-hakim mereka sudah damai, sudah kuat, mereka lemah rohaninya, akibatnya diserahkan kepada musuh yang jadi budak bangsa sekitar Kanaan, memperbudak mereka sekarang. Putar balik seperti itu. Jadi ceritanya Yosua dan hakim-hakim itu kebalikan, ceritanya seperti itu. Jadi tanggung jawabnya tidak dilakukan. Nah ini kebetulan makanya tadi siang juga ada orang yang tanya sama saya, kenapa Tuhan kok jahat memerintahkan bayi-bayi mesti dimusnahkan? Nah ini salah satunya seperti ini. Ketika orang Israel tidak memusnahkan, mereka dibawa kepada penyembahan berhala. Sama siapa? Ya keturunan yang dibiarkan itu. Pelan-pelan ya. Nah sekarang, tadi itu disebutkan yang bagian selatan, Filistin belum ditaklukkan. Sebetulnya mudah Israel menaklukkan, kenapa? Mereka menangan. Ingat ya, zaman Yosua mereka perkasa sekali. Tapi dibiarin. Kenapa? Diperbudak. Harus dipahami itu ya. Nah karena orang Filistin dibiarin, bertahun-tahun sesudahnya, zaman hakim-hakim sampai zamannya Saul, sampai zamannya Daud, perang selalu lawan orang Filistin. Jadi musuh bebuyutan seperti itu. Ini jadi duri dalam daging orang Israel. Jadi kalau tidak taat sama perintah Tuhan, itu jadi duri dalam daging. Jadi harus paham ya seperti itu. Ingat ya, Filistin itu musuh bebuyutan orang Israel. Kenapa? Tidak dimusnahkan. Itu masalah besar. Filistin, saya pernah sedikit membahas, tapi saya ulangin lagi ya. Kalau ditanya origin, dari mana sih asal mulanya? Mereka memiliki 5 kota. Oke, kita lihat ya. Zaman Alkitab, zamannya dari zaman Menara Babel, zamannya Nuh, sampai zaman Yosua ini, wilayah ini disebut Timur Dekat Kuno. Ya, Timur Dekat Kuno. Pelan-pelan kita satu. Ada namanya Mesir, ada Syria Palestina, ada namanya Mesopotamia. Kita lihat satu-satu. Jadi sejarah Timur Dekat Kuno itu berdasarkan budaya dari zaman Babel, ya, Menara Babel, ya, terus kita lihat lalu Nuh kan punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Yafet anaknya imigrasi ke utara, ya, yang warna merah. Kita lihat satu-satu nanti. Nah keturunannya Ham, kota-kotanya warna hijau nanti, dan Set warnanya biru, tetap di wilayah sawit hijau subur, ya, karena mereka suka bertani yang seperti itu. Kita lihat satu-satu. Jadi lihat ya, Yafet itu warna merah. Lihat ya, Gomer, Togarma, Askenas, Madai, itu orang Eropa. Itu keturunannya Yafet. Ham warna hijau, Amori, Kanaan, Filistin, Mesir, hitam. Jadi orang bangsa hitam biasanya seperti itu ya. Nah, warna hijau. Set itu warna biru. Jadi orang Israel itu orang Aram, Asyur, Elam, Arpaksad, Yoktan, Elam. Jadi orang Israel itu satu darah sama seperti orang Iran. Ya. Orang Iran itu bukan orang Arab. Ingat baik-baik, orang Iran itu bukan orang Arab. Budaya Arab masuk di Iran baru berapa abad yang terakhir ini ya, waktu revolusi yang seperti itu. Nah sekarang pelan-pelan. Jadi kalau dari mana asalnya orang Filistin? Yeremia 47 ayat 7, Amos 9 ayat ke-7. Kita baca versi bahasa Indonesia tadi. 2, 3. Aku Tuhan akan membinasakan semua orang Filistin yang tersisa dari Kreta. Jadi orang Filistin itu bukan penduduk asli Kanaan. Mereka pendatang imigrasi dari Pulau Kreta. Tadi lagi Amos 9 ayat 7 yang baca 2, 3. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pelan-pelan stop. Betul ya, Exodus, betul. Masuk mana? Kanaan. Terus orang Filistin dari Kaftor. Jadi orang Filistin bukan pemilik Kanaan. Orang Filistin itu imigran dari Kaftor, dari Pulau Kreta ya. Jadi cerita ini Laut Aegean, wilayahnya orang Yunani. Lalu mereka datang ke Pulau Kaftor, Pulau Kreta.
lalu pindah ke Pulau Siprus, makanya dimiliki orang Yunani, lalu perang sama orang Turki, rebutan separuh pulau ini sekarang ini ya. Nah mereka masuk ke Palestina. Jadi mereka itu juga imigrasi, mesti dipaham ya. Datang ke Mesir, ngapain? Tentara bayaran menyerang Mesir, kalah lalu ngungsi ke Palestina. Jadi kalau dalam sejarah Alkitab sudah cerita dan sejarah dunia pun menegaskan yang sama. Ini ceritanya ya, orang Filistin seperti itu. Jadi orang Filistin itu pendatang juga, sama seperti Israel merebut wilayah Kanaan, invasi Kanaan juga. Orang Yunani keturunan Yafet dari kepulauan Aegean tadi itu, dan disebut bangsa yang tidak bersunat. Ya ingat ya, tidak disunat, mereka bangsa yang tidak bersunat. Filistin tentara bayaran yang mencoba menyerang Mesir tapi dikalahkan, lalu mereka menetap di pesisir selatan yang kita lihat tahu ya tempat itu. Nah Filistin itu masalah besar yang dihadapi masa hakim-hakim. Kenapa? Yosua saya bilang binasakan. Bahkan pada masa pemerintahan Saul dan Daud. Seperti kau lihat ya. Nah Palestina berasal dari kata Filistin, memang betul. Tapi mereka bukan pemilik. Yang tadi saya bilang ya. Jadi mereka mulai imigrasi ke Palestina dari Mesir, dari Pulau Kreta, dari Siprus, dari Aegean, menetap di sini. Pesisir sini. Ini tempatnya orang Filistin ya. Jadi kotanya lihat ya, ada 5 kota. Berkembang di 5 kota disebut Penta. Ini bahasa Yunani ya, Pentapolis. 5 kota besar. Masing-masing dikendalikan oleh seorang Seren. Seren itu tuan ya, raja. A-G-E, Asdod, Askelon, Gad, Gaza, Ekron. 5 kota. 5 kota orang Filistin. Pelan-pelan. Jadi, nah kalau sekarang saya tarik abad ke-20, 21 sekarang. Jadi ada namanya jalur Gaza. Nah sekarang kalau saya bicara negara Palestina sekarang ya, saya tidak bicara Alkitab. Jadi sekarang orang Palestina menduduki daerahnya Filistin seperti itu. Bukan orang Palestina yang asalnya dari Alkitab ya. Nah itu jalur Gaza. Nah sekarang orang Palestina itu terbagi 2. Ya sektenya 2 saja. Makanya ini enggak, Palestina yang di sini dan Palestina yang di West Bank tidak cocok. Ideologinya, pemimpinnya. Makanya nanti kalau merdeka pun mereka susah. Siapa yang jadi presiden di situ ya? Pelan-pelan. Nah 3 kota yang pertama, saudara lihat ya di bawah ada Gaza, Asdod, Askelon, Asdod. Ini jalan laut, ini jalan internasional via Maris. Jadi orang kalau mau pergi dari benua Afrika ke benua Asia ke benua Eropa lewat jalan laut sini perdagangan. Lewati Gaza, Askelon sama Asdod. Tapi ada juga kota yang di Gad dan Ekron lebih masuk ke dalam. Lebih banyak bicara pertanian ya. Seperti itu. Nah sekarang ini Gaza Strip ini, jalur Gaza ini dikasih sama orang Palestina. Nah ini petanya kalau udah tahun 99 dilihat lebih dekat itu ya bisa dilihat seperti ini. Nah sekarang kembali kepada pembahasan Alkitab sekarang. Jadi pada masa Yosua tetangga awalnya orang Israel di barat siapa? Orang Venesia dan orang Filistia. Nah kalau zaman hakim-hakim kira-kira tahun 1500 wilayah ini dibagi antara Het dan dominasi Mesir. Itu orang Venesia ya, yang di utara, Tirus sama Didon. Tapi orang Filistia, mereka belum masuk. Karena penghuni pertama kali itu orang Awi, bangsa Awi, bukan orang Filistin. Jadi kalau ditanya wilayah yang dimiliki mereka itu punya siapa? Bangsa Awi. Beda ya. Nah pada masa hakim-hakim kita sekarang lihat yang hijau saja. Nah kira-kira tahun 1400 Venesia memberontak melawan Mesir karena Mesir jadi apa ya super power di situ. Lalu orang Het dari utara mengendalikan mereka sampai kontrol berkurang, lalu invasi bangsa-bangsa laut.
negara-negara kota di independen. Lalu Tiglat-Pileser, Asyur masuk juga. Jadi bagian utara ini pun masih dikuasai oleh orang lain. Sekarang kita bicara orang Filistin yang tinggal di jalur Gaza ya, yang kita lihat ini seperti itu. Mereka mengalahkan orang Het, itu superpower dari utara. Tapi menghancurkan ibu kota, tapi akhirnya Mesir juga masuk. Lewat mana jalur laut itu ya. Ramses ketiga menetap di sana, pesisir 5 kota, lalu mereka mulai menguasai setidaknya pada abad ke-11 sebelum Masehi, menguasai Dan Yehuda. Menjajah ya. Tapi makanya Tuhan bangkitkan Simson seperti itu. Tahun 1060 merebut sebelum Masehi ya, merebut tabut orang Israel yang dipegang sama anaknya si Samuel itu. Tapi tahun 1050 tahun kemudian Israel mengalahkan Filistin, Samuel yang memimpin. Lalu terkenalah Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah sudah menolong. Mesti ngerti ya, berpuluh-puluh tahun Filistin jadi musuh mereka, tapi sekarang dibebaskan. Makanya dikatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Pada masa Saul, orang Venesia mulai kemerdekaan politik, budayanya berkembang. Nah, orang Filistin agak bertahan, ya, karena Saul berkali-kali menang, ya. Tapi ingat ya, punya anak Yonatan jadi jenderal, punya Daud juga jadi jenderal. Yonatan mengalahkan di Mikmas, di Elat, di selatan, Daud mengalahkannya. Tapi akhirnya menyerbu sesudah Saul mati seperti itu. Nah, kita bicara Venesia yang di utara, tetangga yang di utara ya. Pada zaman tahun 1000 tahun 900 ini zamannya Daud sama Salomo. Zaman mereka luar biasa. Makanya Daud punya sahabat Raja Hiram. Itu orang Venesia. Bangsa asing ya. Bersekutu dan ngirim kayu-kayu pada zaman Salomo untuk pembangunan Bait Allah dan istana seperti itu. Jadi perdagangannya bagus, sampai koloni di Afrika Utara, Spanyol dan semuanya. Tapi yang di selatan tetangganya orang Filistin, Daud mengalahkan dan menaklukkan, jadi jajahan. Zamannya Daud. Sekarang tahun 900 sampai tahun 700 sebelum pembuangan, ya, ada imam besar Baal, ini makanya ini yang ngawinkan dengan Raja Ahab yang membawa orang Israel menyembah berhala Asyera yang ditentang oleh si Elia. Nah seperti itu. Lalu ada Asyur Bani Baal dari Asyur menyerang, bergabung dengan Al-Nisir, 2 negara. Salmaneser dari Asyur dia rebut tempat ini. Nah orang Filistin pada zaman Yosafat dikalahkan, bayar upeti. Lalu menyerang zaman Yehoram, berbalik ya. Lalu Assyria adat Niraridai abad ketiga, kumpulkan upeti, ditaklukkan Usia. Lalu dikalahkan oleh Tiglat-Pileser. Terakhir, Venesia saya lewati saja ya. Kita mau bicara Filistia. Nah, pada tahun sesudah pada masa pembuangan, lihat ya, Filistin dan Gaza direbut Hizkia, Raja Israel. Tapi akhirnya juga dikalahkan oleh Babel. Dan Filistin dideportasi semuanya hilang. Dan semenjak itu orang Filistin yang disebut di perjanjian lama zaman Yosua sampai zaman Daud, Goliat dan sampai zaman raja-raja enggak ada lagi. Negerinya enggak ada, kotanya tidak dikuasai lagi, kerajaannya sudah enggak ada lagi karena orangnya dibuang, disebar. Jadi Filistin zaman dulu dan zaman sekarang itu beda jauh. Harus paham ya, supaya orang Kristen tidak salah ngerti. Karena kebanyakan orang Kristen tidak mengerti ini. Sudah musnah, sudah habis. Ini pernah saya terangkan ya. Saya ulangi lagi sedikit lagi. Jadi Palestina sekarang tidak sama dengan Palestina zaman perjanjian lama. Israel merdeka tahun 48. Palestina itu selalu siapa saja yang tinggal di wilayah Israel disebut Palestina. Asal, jadi siapapun non-Israel yang tinggal di Palestina disebut orang Palestina. Ya, ini konflik yang beratus-ratus beribu-ribu tahun. Lihat, jadi orang Palestina sekarang ditanya siapa itu? Penduduk lokal ada,
tapi ada kelompok muslim yang dari Bosnia. Nah ingat perang salib, orang Turki membawa budak-budak untuk berdiam diri di Palestina, Yerusalem seperti itu. Karena orang Turki menguasai Yerusalem seperti itu. Itu abad 18. Jadi ada lagi Sudan, Mesir, Suriah, Lebanon ketika Mesir menduduki Inggris merebut tempat itu. Jadi bayangkan ya, ini negara campuran. Makanya cocok ya, Arab itu artinya mix, campuran. Makanya mereka disebut orang Arab Palestina. Karena asal mereka dari mana-mana bercampur semua, nggak tahu jelasnya juntrungnya dari mana, asal darahnya seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan orang Israel, bukan musuh Israel yang di perjanjian lama, karena mereka sudah ada lagi. Yang namanya Goliat, bangsanya Goliat itu sudah ada lagi seperti itu. Jadi orang Palestina itu istilah populer pertengahan dari abad ke-20, setiap orang non-Yahudi yang berbahasa Arab yang tinggal di situ disebut orang Palestina. Jadi jangan samakan orang Yebus, bangsanya Sem, bangsanya Goliat, musuh Israel zamannya Yosua, Daud, itu orang Palestina. Enggak ada lagi seperti itu. Sampai lagi Alkitab ya, balik ke topik pendudukan Kanaan. Nah, di ayat 3 ada tempat yang ditaklukkan bernama Sungai Sikor di sebelah timur Mesir. Nah, Sikor itu kalau ditanya apa artinya? Hitam, menjadi hitam seperti itu. Biasanya kalau sungai di Mesir itu selalu sungai Nil. Tapi ini perbatasan di bagian selatan timur ya, orang Israel kayak sebagian barat ini, kita memikirkan ini batasannya sama orang-orang Mesir. Apakah Sungai Nil? Bukan. Sungai Sikor ini menuju kepada perbatasan tanah perjanjian yang di bagian selatan. Jadi kalau ditanya, berarti wilayah Palestina yang di peta itu memang miliknya orang Israel dari asal mulanya seperti itu. Nah, Sungai Mesir itu dalam bahasa Ibrani Nahar Mitzraim. Kalau bisa kejadian bilang ini Sungai Nil, tapi dalam bilangan ini berarti menunjuk aliran air yang mengalir deras di musim dingin. Siapa itu? Air hujan. Nah, kalau sekarang ini orang Mesir menyebutnya Wadi El Aris. Saya coba browsing ya, Wadi El Aris dalam bahasa Inggris di Google, tidak ada. Tapi saya coba googling pakai bahasa Arab, pakai Google Translate kan gampang kan, akhirnya keluar semuanya seperti itu. Jadi akhirnya bisa diterjemahkan ya, Wadi Al-Aris itu lembah terpenting dan terpanjang di Sinai, tempat air hujan mengalir. Jadi ini sungai dadakan khusus pada musim hujan. Lihat ya, jadi wilayah ini wilayah Gunung Sinai, ini gurun, batu-batu. Jadi kalau hujan, ini aliran, nah ini Wadi Al-Aris. Dari mana sumber airnya? Dari hujan. Mengalir ya. Kenapa? Karena harus terbuang di Laut Tengah di sini. Seperti ini ya. Makanya kalau saya googling pakai bahasa Arab di sini semuanya itu. Nah, kalau kering, sudah mulai kering seperti ini ya. Tapi kalau sudah musim hujan terus, jadi sungai di Mesir ini seperti ini. Jadi ini perbatasan. Jadi kalau kita melihat ya, jadi perbatasan Mesir sekarang masuk jalur Gaza. Ya, jalur Gaza yang disebut orang Palestina itu. Tapi sebetulnya itu wilayahnya orang Israel seperti itu ya. Ini banjir bandang ya. Sama persis dalam bahasa Arab juga yang di situ ya. Nah, Gaza itu artinya kuat. Asdod itu benteng, Askelon itu bisa migrasi, bisa berarti berat. Nah, dari situ kata Sikal muncul. Sikal Kudus itu 11,4 gram ya. Ini kota Gaza. Kota terpadat di dunia. Saudara lihat ya. Coba perhatikan baik-baik. Ini dimiliki orang Palestina sekarang. Selanjutnya itu wilayah orang Israel. Bandingkan kota-kotanya sekarang. Kumuh sebetulnya.
lihat pantainya ya. Sekarang coba habis ini kita lihat kota berikutnya miliknya orang Israel. Jadi jalur Gaza ini tempat terpadat di dunia sekarang ini ya. Jadi ingat ya, tadi itu yang seperti itu. Ini perbatasan Mesir dan Israel. Ini wilayah orang Israel ya. Ini kota Askelon, milik orang Israel. Lihat ya bedanya ya. Lihat pelabuhannya. Lihat kapal-kapal di situ rapi. Beda jauh sekali. Padahal tetangga sebelahan ya. Ini kota Askelon. Beda jauh ya modelnya ya. Sekarang kita lihat ya klipnya kota Asdod, kota pelabuhannya ya. Ini juga milik Israel. Lihat pelabuhan-pelabuhannya itu. Sekarang lagi dibangun pelabuhan ini. Israel lagi bangun apa ya, kayak punya Mesir itu lah, apa namanya, yang memotong antar benua itu, lagi mau bangun terusan itu, jadi pengganti terusan Suez. Kalau ini jadi Mesir habis itu, karena semuanya lihat Israel lebih dekat ya. Lihat kotanya rapi, beda jauh sekali. Lihat ya, bagus ya. Oke, ada kota Gad, namanya pemeresan anggur ya. Makanya di Perjanjian Baru hampir sama seperti Getsemani, tapi tempatnya beda ya, beda jauh ya. Orang Awi tidak dikenal, tapi memang penduduk asli yang seperti itu. Sekarang ini klip terakhir ya, klip terakhir ini kota Gad, tidak ada lagi, tidak dihuni, tinggal reruntuhan. Kota Gad itu terkenal sekali karena ini kotanya, tempat kelahirannya si Goliat. Ayo kita lihat klipnya. National Park Tel Safit, kota kuno Filistin,
tempat tinggal Goliat. Tidak dihuni sama sekali. Lihat pohon besar-besar itu namanya pohon tamariksa yang Abraham ketemu malaikat itu ya. Kita sedikit membayangkan ya, berarti kota ini cukup besar, banyak yang dihuni, dan kita bisa membayangkan bagaimana Goliat dibesarkan, dilatih perang seperti itu. Ini pusat. Oke, saya mau tutup. Saya membayangkan, andai kata orang Israel, dia tahu kondisi 3.400 tahun kemudian sekarang ini. Wow, negeri yang mereka taklukkan itu luar biasa indah dibanding dengan tetangga Mesir, Palestina, utara Syria, sebelah mereka Yordania. Saya membayangkan bagaimana ya perasaan orang Israel yang sudah paham, mengerti. Wow, ternyata negeri yang berikan Tuhan ini luar biasa seperti ini. Penerapan buat kita adalah ketika kita menunggu janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Suatu saat Tuhan menggenapi janjinya yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Bagaimana perasaan kita? Wow, sukacita ya. Jangan putus asa dalam semua penantian akan janji-janji Tuhan. Amin. Percaya, pegang janji Tuhan, apapun yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Setialah, karena Tuhan itu setia.